Saat suamiku bersumpah di depan hakim bahwa aku istri pembohong dan tukang selingkuh, dunia rasanya runtuh. Semua mata menatapku seperti aku benar-benar bersalah. Tapi mereka tidak tahu, satu bukti terakhir yang kusimpan selama ini akan membalikkan semuanya. Dan saat bukti itu dibuka, wajahnya berubah pucat, karena... Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langkah kakiku terasa begitu berat ketika memasuki ruang sidang itu. Meski karpet merah tua membentang dari pintu masuk hingga ke kursi saksi, rasanya seperti berjalan di atas batu tajam yang mengiris telapak kaki. Setiap mata yang menyaksikan kedatanganku terasa seperti duri yang menembus permukaan kulit. Aku menggenggam kedua tanganku erat agar tidak terlihat gemetar, meski kenyataannya tubuhku hampir goyah. Ruang sidang itu besar, tetapi entah mengapa udara di dalamnya begitu sesak. Aku melihat deretan bangku kayu panjang yang dipenuhi orang yang tampak penasaran, beberapa mengangkat ponsel seperti hendak merekam atau sekadar memotret suasana. Lampu yang menggantung di langit-langit bersinar terang, terlalu terang, sampai membuat mataku perih. Aku menelan ludah yang terasa sangat pahit. Rasanya seperti ada batu besar yang bersarang di tenggorokan. Di ujung ruangan, tepat di depan meja hakim, suamiku berdiri dengan tegap. Dava, lelaki yang dulu menjadi alasan aku tertawa. Lelaki yang dulu aku pikir akan menemaniku hingga tua. Dia berdiri di sana dengan wajah dingin dan netra yang tak lagi mengenalku. Tidak ada lagi kelembutan yang dulu sering membuatku luluh. Yang ada hanya sorot kebencian, seperti seseorang yang sedang bersiap menghancurkan musuhnya. Aku duduk di kursi penggugat. Kursi itu keras, dingin, dan terasa tidak ramah, seolah menjadi saksi bisu dari sengsaraku. Nafasku makin memburu. Aku memandang ke arah pengacaraku, Rani, yang berdiri di sebelahku. Ia menatapku lembut, memberi isyarat agar aku tetap tenang. Namun bagaimana aku bisa tenang jika seluruh hidupku yang selama ini kupertahankan dengan penuh perjuangan, kini berada di ambang kehancuran. Hakim mengetuk palu, memberi tanda sidang akan dimulai. Suara ketukan itu memecah keheningan seperti petir yang menyambar dadaku. Sidang perceraian atas nama penggugat Ani dan tergugat Dava dimulai, ucap hakim dengan suara tegas yang bergema di seluruh ruangan. Aku menarik napas pelan. Sebisa mungkin berusaha terlihat kuat. Tapi tangan ini tetap bergetar di bawah meja. Aku tahu, dari posisi dudukku, orang mungkin tidak memperhatikan, tapi aku bisa merasakannya. Ketakutan itu nyata. Hakim kemudian menatap Dava dan memintanya memberikan pernyataan awal. Suamiku itu menatapku sekilas, senyum sinis tersungging di bibirnya. Senyum yang membuat perutku mual. Yang mulia, ucapnya lantang, istri saya adalah seorang pembohong. Dia sering selingkuh di belakang saya. Suara itu seperti cambuk yang menghantam wajahku. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Beberapa orang menatapku dengan pandangan jijik, beberapa lagi memandang penuh rasa ingin tahu. Aku hanya bisa membeku. Dava melanjutkan dengan suara yang terdengar penuh percaya diri. Dia sering pulang malam dengan alasan bekerja. Dia menyembunyikan ponselnya dari saya. Bahkan pernah saya temukan dia menghapus pesan-pesan mencurigakan. Saya punya saksi yang bisa membuktikan perselingkuhannya. Aku tidak bisa menahan diri. Tubuhku bergerak maju sedikit. Seakan ingin berdiri, ingin membantah, ingin berteriak bahwa semua itu dusta. Namun sebelum aku sempat melakukannya, Rani menyentuh tanganku pelan. Sentuhannya seperti tali yang menahan tubuhku agar tidak jatuh ke jurang. Jangan bereaksi, bisiknya lirih. Biarkan dia bicara. Kita akan buktikan semuanya. Aku mengangguk kecil, meski hati ini terasa seperti sedang diaduk-aduk. Bagaimana mungkin lelaki yang pernah memegang tanganku sambil bersumpah akan melindungiku, kini berdiri dan menuduhku dengan kalimat paling kejam yang pernah kudengar. Aku menatapnya lagi, pada wajah yang dulu begitu kukenal. Tulang pipinya yang tegas, dagunya yang selalu kubelai setiap kali dia sedih, alisnya yang sedikit melengkung saat mencoba bersikap sabar. Semua itu kini berubah menjadi garis-garis kesombongan dan kebohongan. Hakim kemudian menatapku tajam. Tatapan itu menusuk, seperti ingin merobek kulitku untuk mencari kebenaran yang bahkan aku sendiri belum sempat mengucapkan.
Apa benar pernyataan suami Anda? Tanya hakim. Pertanyaan itu sederhana, tetapi dampaknya membuat seluruh tubuhku membeku. Bibirku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokanku kering, dadaku sesak, dan suara dengung di telingaku semakin keras. Aku menunduk. Dalam hati aku berteriak sekeras mungkin. Tidak, tidak benar. Aku tidak pernah selingkuh. Aku selalu menjaga rumah tangga ini. Aku selalu mengalah, bahkan ketika Dava mulai berubah. Aku tetap bertahan demi rumah tangga, demi cinta yang aku kira masih ada. Tapi bagaimana aku harus menjawab ketika orang yang seharusnya membelaku justru menghancurkan reputasiku? Aku mencoba berbicara, tetapi suaraku hanya terdengar seperti bisikan yang pecah. Tidak saya. Namun hakim mengangkat tangan, menghentikanku. Anda akan diberi kesempatan untuk menjelaskan nanti. Tenang dulu. Tenang. Kata itu seperti candaan pahit. Mana mungkin aku bisa tenang sementara seluruh hidupku sedang diseret ke jurang oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Di barisan bangku belakang, aku melihat ibu mertuaku. Dia menyilangkan tangan, menatapku dengan tatapan penuh tuduhan. Seolah-olah semua ini adalah kesalahan besar yang aku lakukan dengan sengaja. Seolah-olah aku adalah perempuan hina yang tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya. Aku memalingkan wajah. Hatiku terlalu lemah untuk menerima tatapan seperti itu. Suasana ruang sidang semakin mencari. Setiap detik terasa seperti menit. Setiap menit seperti jam. Aku ingin pergi. Ingin keluar dari ruangan ini, berlari sejauh mungkin, dan menangis sampai tidak ada air mata tersisa. Tapi aku tetap duduk di sana. Berusaha tetap tegak meski tulang punggungku hampir menyerah. Aku mengingat semua malam ketika aku memeluk Dava sambil tertidur. Semua sore ketika aku memasakkannya makanan kesukaan. Semua pagi ketika aku membangunkannya dengan senyuman. Tiba-tiba semuanya terasa seperti cerita yang bukan milikku. Seperti memori orang lain. Karena lelaki yang berada di depanku ini, sama sekali bukan lelaki yang aku nikahi. Saat hakim memanggil saksinya, aku bisa mendengar jantungku berdetak sangat keras. Jantungku berdebar bukan karena rasa bersalah, tetapi karena rasa takut. Takut bahwa sedetik lagi, hidupku berubah selamanya. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membukanya kembali. Ruang sidang itu tetap mencekik. Tatapan orang-orang tetap menusuk. Kata-kata Dava terus terngiang. Dan aku menyadari satu hal. Hari itu bukan hanya sidang perceraian. Hari itu adalah hari ketika aku harus membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang bisa diinjak sesuka hati. Suara detak jarum jam yang menggantung di dinding ruang sidang terdengar begitu jelas, saat hakim meminta saksi pertama untuk maju. Rasanya seperti setiap detik yang lewat sedang menghitung mundur kehancuran namaku. Aku menelan ludah yang terasa pahit, sementara telapak tanganku berubah dingin seperti es. Rani berdiri di sampingku, mencoba menjaga agar aku tidak tenggelam dalam rasa takut. Namun getaran halus di tubuhku tidak bisa disembunyikan. Semuanya terlalu mencekik. Dava maju selangkah lagi, menuju mikrofon. Dengan nada yang dibuat-buat mantap, ia mengatakan bahwa dirinya membawa saksi yang siap membuktikan semua tuduhannya. Lelaki itu terdengar sangat yakin, seolah sedang menceritakan kebenaran mutlak. Padahal aku tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan yang disusun rapi, seperti skenario film yang telah dilatih berkali-kali. Yang mulia, ucap Dava sambil mengangguk hormat, saya ingin menghadirkan saksi yang pernah melihat Ani bersama pria lain di sebuah hotel. Suara itu meluncur begitu lancar. Terlalu lancar. Seperti air yang mengalir di atas batu licin. Dingin, licin, dan berbahaya. Hatiku terperosok. Aku sudah tahu siapa yang akan dipanggil. Dan benar saja, ketika pintu samping dibuka, seseorang berjalan masuk. Bayu, teman kantor Dava. Seseorang yang dulu pernah menumpang mobilku saat hujan deras. Seseorang yang pernah meminjam uang padaku dan aku bantu tanpa mengharap balasan. Kini dia berjalan menuju kursi saksi dengan langkah mantap, seolah tidak pernah mengenalku sebagai teman. Bayu mengangguk pada hakim lalu duduk. Matanya menatap seluruh ruangan dengan percaya diri sebelum mulai berbicara. Saya pernah melihat Ani masuk hotel dengan seorang pria, katanya. Seketika bisik-bisik di ruangan semakin ramai.
Suaranya seperti ratusan lebah yang berdengung di telingaku. Ada yang menatapku jijik, ada yang menggeleng, ada pula yang memandangku dengan tatapan iba. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan dari ibu mertuaku yang duduk di belakang Dava. Tatapannya penuh kemenangan, seolah sejak awal dia sudah meyakini bahwa aku adalah perempuan tak bermoral. Aku mengerjap, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh. Ingin rasanya berteriak bahwa itu dusta. Bahwa aku hanya datang ke hotel itu untuk rapat dengan klien, dalam rombongan, tidak sendirian. Tapi apa yang bisa aku katakan? Kata-kataku pasti akan dianggap sebagai pembelaan kosong. Sementara Dava dan para saksinya sudah menutupi kebohongan dengan lapisan-lapisan kesaksian palsu yang terdengar meyakinkan. Bayu melanjutkan dengan nada yang dibuat-buat sedih. Saya kasihan pada Dava. Dia sudah lama menderita, tapi tetap mencoba mempertahankan rumah tangga mereka. Aku hampir tertawa saking sakitnya. Dava? Menderita? Lelaki yang pulang mabuk setiap akhir pekan? Lelaki yang mulai jarang menyentuhku sejak setahun terakhir? Lelaki yang sering pulang lewat tengah malam tanpa penjelasan apapun? Kini dia berdiri sebagai korban? Namun aku tetap diam. Rani menepuk punggung tanganku, memberi isyarat agar aku bertahan. Saat itu, Hakim memandangku lagi. Tatapannya menusuk hingga ke dalam rongga dada. Penggugat, apakah Anda ingin menanggapi? Suasana ruangan mendadak hening. Semua mata memandangku. Nafasku tersendat. Aku menatap Hakim dengan mata yang memohon pengertian. Yang mulia, saya tidak pernah selingkuh. Suara itu keluar, lembut tapi tegas. Namun sebelum aku melanjutkan, Dava memotong. Yang mulia, dia berbohong. Dia bahkan pernah pulang pagi. Aku menahan napas. Aku memang pernah pulang pagi, tapi itu saat aku harus mendampingi klien yang terjebak masalah darurat, dan kami bekerja sampai subuh. Dava tahu itu. Ia tahu detailnya. Ia tahu aku kembali dalam kondisi lelah. Tetapi hari ini, dia memelintir fakta menjadi senjata. Hakim mengetuk palu pelan, meminta semua pihak tenang. Ruang sidang menjadi sunyi lagi. Dalam sunyi itu, aku merasakan dada seperti diremas. Napas terasa berat. Aku bukan hanya sedang melawan tuduhan, tetapi melawan skenario yang sudah disusun jauh sebelum aku tiba di ruangan ini. Kemudian giliran ibu mertuaku berdiri tanpa dipanggil. Ia berjalan maju dengan langkah cepat, wajahnya memerah karena emosi. Yang mulia, ucapnya lantang, saya sudah bilang sejak awal bahwa Ani bukan perempuan baik. Dia tidak menghormati suaminya. Dia sering membuat Dava menangis pulang ke rumah. Aku menunduk dalam. Tubuhku berguncang. Itu kebohongan besar. Dava tidak pernah menangis. Tidak sekalipun. Justru aku yang sering menangis diam-diam di kamar mandi agar tidak terlihat lemah. Sementara ibu mertuaku menambahkan, dia juga sering menghabiskan uang Dava untuk hal-hal yang tidak jelas. Dada kiriku terasa sakit. Seperti ditusuk. Aku ingin bertanya balik, bukankah aku yang selama ini menanggung banyak biaya rumah tangga, karena Dava sering memakai uangnya untuk hal lain? Tapi semua itu akan terdengar seperti pertengkaran murahan jika kusebutkan di sini. Dan di mata mereka, aku sudah dinilai bersalah bahkan sebelum membela diri. Rani akhirnya berdiri. Yang mulia, kami meminta waktu untuk menyampaikan bukti kami nanti. Untuk saat ini, klien saya memilih tidak menanggapi tuduhan yang belum dapat dibuktikan. Hakim mengangguk singkat. Aku tidak tahu apakah itu pertanda baik atau buruk. Namun aku tahu satu hal, pertarungan ini masih panjang, dan aku baru berada di awal. Aku menarik napas panjang, meski terasa perih. Aku mendongak sedikit, hanya untuk menyadari bahwa Dava sedang menatapku dengan senyuman kemenangan. Senyuman yang membuatku merinding. Senyuman yang mengatakan bahwa dia percaya semua rencananya akan berjalan mulus hari ini. Dan itulah saat aku menyadari sesuatu. Dava tidak hanya ingin bercerai. Dia ingin menghancurkan namaku. Menghapus semua harga diri yang aku miliki. Menyeretku ke titik paling rendah, hingga aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku mengatupkan tangan erat-erat. Jika dia ingin perang, maka aku akan bertahan sampai akhir. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan kemarahan yang begitu dalam. Tidak lagi hanya rasa takut tapi ada bara kecil yang mulai menyala.
Detik-detik setelah saksi dan ibu mertuaku memberikan kesaksian terasa seperti mimpi buruk yang tidak mau berhenti. Ruang sidang masih dipenuhi bisik-bisik yang mengiris telinga, seperti suara-suara yang sengaja menggema hanya untuk melemahkan mentalku. Aku duduk diam di kursi penggugat, kedua telapak tanganku saling menggenggam sangat erat sampai tulang jariku memutih. Rani berdiri di sampingku, sesekali menatapku dengan tatapan yang berusaha menenangkan, namun aku tahu dari sorot matanya bahwa situasi ini jauh lebih parah daripada yang dia perkirakan. Ketika hakim menegakkan tubuhnya, seluruh ruangan mendadak hening. Tidak ada lagi suara sandal menyeret lantai, tidak ada bisikan, tidak ada helaan napas panjang dari pengunjung sidang. Semua orang terpaku pada sosok hakim yang mulai menatapku lekat-lekat. Tatapannya tajam, seperti sedang mencoba mengupas kulit wajahku untuk melihat siapa sebenarnya aku. Seolah menilai apakah aku pantas dipercaya atau layak dicap sebagai perempuan tak bermoral. Penggugat, ucap hakim dengan suara yang berat dan bergema di seluruh ruangan, Anda telah mendengar semua pernyataan dari pihak tergugat dan saksi-saksinya. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mendengar langsung dari Anda. Suara itu menghantam dadaku. Bukan hanya karena hakim memintaku berbicara, tetapi karena cara ia memandangku. Tidak berkedip. Tidak mengendur sedikit pun. Tatapannya membuatku ingin mengecil hingga tak terlihat. Mulutku terasa kering. Lidahku keluh. Aku menelan ludah berkali-kali tapi rasa pahit itu tetap di sana. Aku mencoba mengatur napas. 1, 2. Tapi setiap kali aku menarik udara ke paru-paru, rasanya seperti menyedot kepedihan. Seolah ruang sidang itu menolak memberiku sedikit ketenangan. Aku melihat ke arah Dava. Suamiku itu berdiri dengan wajah puas, seperti singa yang mengintai mangsa yang sudah terpojok. Senyum tipisnya terukir jelas. Senyuman yang mengatakan bahwa ia yakin aku akan tersandung. Senyuman yang mengatakan ia yakin aku tidak akan bisa membela diri. Dalam tatapannya, aku hanyalah seorang perempuan yang sudah kalah bahkan sebelum perang dimulai. Aku mengalihkan pandangan, tidak sanggup menatap wajah laki-laki yang pernah kuberi seluruh kepercayaanku. Hakim kembali menatapku, menunggu jawabanku. Ani, bisik Rani, ingat, jawab dengan tenang. Jangan terprovokasi. Namun bagaimana aku bisa tenang? Seluruh hidupku dipertaruhkan di ruangan ini. Namaku, martabatku, bahkan masa depanku. Aku menarik napas, mencoba menyusun kata. Yang mulia, suaraku hampir pecah, tetapi aku berusaha berdiri tegak. Saya tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan. Aku belum sempat melanjutkan ketika hakim mengangkat tangan. Saya tidak bertanya apakah Anda berselingkuh atau tidak. Saya bertanya, bagaimana Anda menanggapi kesaksian yang mengarah kepada Anda? Aku membeku. Kata-kata itu seperti perangkap yang sudah dipasang rapi. Jika aku membela diri terlalu keras, aku akan terlihat seperti pelaku yang panik. Jika aku diam, aku akan terlihat seperti penyembunyi kebenaran. Rasanya seperti gerak apapun akan menjadikanku pihak bersalah. Saya tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Yang mulia, ujarku pelan. Yang saya tahu, semua tuduhan itu tidak benar. Hakim menatapku dalam-dalam. Aku merasa benar-benar telanjang di hadapannya. Seolah tidak ada dinding yang bisa melindungiku. Matanya lembut? Tidak. Matanya tegas? Tidak juga. Tatapan itu sulit ditebak, tapi jelas berat, seakan menilai perkataanku satu persatu tanpa memberi sedikit ruang untuk bernafas. Ia belum berkedip sama sekali sejak tadi. Itulah yang membuatku semakin gugup. Aku bisa merasakan denyut nadi di leherku berdetak sangat kencang. Ruangan yang dingin itu tiba-tiba terasa panas. Peluh halus muncul di pelipis. Aku berkedip perlahan, mencoba menjaga diriku tetap waras. Penggugat, lanjut hakim, tudingan ini bukan hal kecil. Perselingkuhan adalah dasar kuat dalam perkara perceraian. Jika Anda mengatakan tidak bersalah, Anda perlu memberikan penjelasan yang tidak terbantahkan. Jantungku berdegup makin keras. Aku ingin menjelaskan. Ingin meneriakkan semua kebenaran. Ingin membongkar semua hal yang selama ini kutahan. Namun sesuatu membuatku menahan diri. Insting. Suara kecil dalam diriku berkata bahwa ini bukan waktu yang tepat. Bahwa apapun yang aku sampaikan sekarang akan diputarbalikan oleh Dava dan saksi-saksinya.
Mereka begitu siap, begitu rapi, begitu yakin. Ini pasti bukan kebetulan. Ini direncanakan. Aku menunduk perlahan. Yang mulia, saya akan menjelaskan saat bukti kami diajukan. Hakim mengangguk pelan. Tidak marah, tapi tidak juga menunjukkan tanda percaya. Ia kembali bersandar di kursinya dan mengetuk-ngetukkan pena di meja. Suara ketukan itu membuat bulu kuduku merinding. Di kursi pengunjung, aku mendengar helaan napas panjang seseorang. Entah siapa. Mungkin suara yang sama dari sekian banyak mulut yang sudah memutuskan bahwa aku bersalah. Aku menggeser pandanganku sedikit. Mataku menangkap wajah ibu mertuaku. Ekspresinya jelas-jelas lega. Seolah ia baru saja menyaksikan babak pertama dari drama yang ia nantikan sejak lama. Tatapannya membuatku ingin bangkit dan pergi dari sana. Tapi aku tidak boleh. Tidak boleh menyerah dalam beberapa menit pertama. Tiba-tiba hakim kembali menatapku. Tolong jangan menunduk terus, penggugat. Saya ingin melihat mata Anda. Aku menegang. Tanganku langsung ikut kaku. Perlahan, dengan perasaan seperti sedang dipaksa menatap mata seekor binatang buas, aku mendongak. Mata kami bertemu. Tatapannya tidak berubah. Tidak berkedip. Tidak bergerak. Seolah dia sedang membaca isi hatiku. Aku mencoba berusaha menguatkan diri. Mencoba menunjukkan bahwa aku bukan perempuan yang bersalah. Namun entah bagaimana, tatapan itu membuatku terasa semakin kecil. Seolah aku sedang berada di bawah kaca pembesar. Segala ketakutan, luka, dan keraguan terlihat jelas. Apa Anda yakin Anda tidak punya hubungan lain? Tanya hakim dengan suara rendah. Pertanyaan itu menusukku seperti jarum yang menancap perlahan. Tidak, Yang Mulia, jawabku. Hakim tidak memalingkan pandangan. Bening matanya memancarkan sesuatu yang membuatku tidak bisa bergerak. Takut. Takut dinilai. Takut ditolak. Takut kebenaranku tidak cukup kuat untuk mengalahkan kebohongan yang disusun pihak Dava. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam panjang, hakim akhirnya memalingkan pandangan dan menulis sesuatu di dokumennya. Detik itu juga aku menghela napas panjang tanpa sadar. Kudengar suara samar seseorang tertawa pelan, entah mengejek atau hanya karena suasana ruang sidang terlalu menegangkan untuk ditahan. Dava mendengus kecil. Ia menatapku dari ujung meja pembelaannya. Tatapan yang penuh keangkuhan. Tatapan seorang laki-laki yang merasa sedang menang telak. Aku memalingkan wajah. Aku tidak ingin terlihat lemah. Tidak di depan hakim. Tidak di depan pengunjung. Dan terutama, tidak di depan laki-laki yang telah menginjak harga diriku seperti debu. Ketika hakim memanggil saksi selanjutnya, aku merasakan seluruh tubuhku semakin menegang. Kursi kayu yang kutempati terasa semakin keras. Punggungku mulai pegal, tapi tidak ada cara untuk mengendurkan otot-otot ini. Seolah seluruh ruangan adalah jebakan yang siap menelan aku kapan saja. Namun di tengah semua itu, satu hal mulai tumbuh dalam diriku. Satu hal kecil, tapi sangat kuat. Aku mulai marah. Menyala perlahan, seperti bara yang baru menyentuh percikan. Marah karena dituduh. Marah karena difitnah. Marah karena orang-orang yang dulu memanggilku keluarga kini berdiri di sisi kebohongan. Hari itu, ketika hakim menatapku tanpa berkedip, aku menyadari satu hal. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh hancur. Aku harus bangkit, meski tubuhku hampir rubuh. Dan dari sinilah, hidupku mulai berubah arah. Ketika hakim memerintahkan saksi berikutnya untuk maju, aku sudah mempersiapkan diri. Namun yang kemudian terjadi jauh di luar dugaan. Tanpa diminta, ibu mertuaku tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke depan, seperti seseorang yang sangat yakin bahwa kehadirannya adalah hal yang paling penting dalam sidang itu. Hakim sempat terkejut melihatnya, tapi beliau tidak langsung menghentikan. Langkah-langkah ibu mertuaku terdengar jelas di lantai kayu yang memantulkan suara berkali-kali, seperti gema yang menyindir keberadaanku. Aku memandangi perempuan itu. Perempuan yang dulu memelukku erat saat aku pertama kali menikah dengan anaknya. Perempuan yang dulu berkata bahwa aku adalah anugerah untuk keluarga mereka. Perempuan yang dulu sering memuji masakanku dan mengatakan aku adalah menantu idaman. Kini tatapannya begitu dingin, seolah setiap kenangan baik hanya debu yang dengan mudah ia tiup pergi. Ketika ia berdiri tepat di depan meja hakim,
Ia menegakkan dada seperti prajurit yang siap menembakkan peluru. Yang mulia, ucapnya dengan suara yang penuh keyakinan, izinkan saya mengatakan sesuatu mengenai menantu saya ini. Hakim memutar kursinya sedikit, memberi isyarat agar ia berbicara. Namun ekspresi beliau terlihat tidak sepenuhnya setuju. Mungkin beliau tahu bahwa ikut campurnya pihak yang tidak dijadwalkan sebagai saksi sering memicu drama. Tetapi ibu mertuaku sudah terlanjur terbakar emosinya. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tetapi karena amarah yang sudah lama disimpan. Saya sudah bilang dari awal bahwa Ani bukan perempuan yang layak untuk anak saya, katanya lantang. Perkataan itu menusuk telingaku. Setiap katanya seperti duri panjang yang ditancapkan perlahan-lahan ke dadaku. Ia sering membantah suami. Dia tidak pernah menghormati keluarga suami. Dava sering sekali pulang dengan mata bengkak, karena sedih memikirkan kelakuannya. Aku terdiam. Dava menangis? Kapan? Di mana? Aku, yang hidup bersama lelaki itu setiap hari, bahkan tidak pernah melihat satu tetes pun air mata darinya, kecuali ketika ia kesal karena tim bola favoritnya kalah. Dan kini ia digambarkan seperti suami yang tersiksa, suami yang memikul beban luar biasa dalam rumah tangga kami. Aku memejamkan mata. Hati ini terasa semakin kecil. Ibu mertuaku melanjutkan dengan suara yang makin membara. Anak saya itu sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya. Dia bertahan meski tahu istrinya berubah, sering pulang malam, sering berbohong, dan bahkan membuat kami sekeluarga malu. Ia berkata seolah-olah aku adalah aib besar dalam hidup mereka. Padahal, ketika aku pulang malam karena lembur kerja, ketika aku berjuang mencari uang tambahan untuk melunasi cicilan rumah, ketika aku menawar pekerjaan lebih banyak demi membantu keluarga ini, tidak ada satupun dari mereka yang peduli. Semua itu lenyap begitu saja. Tidak lagi dianggap pengorbanan. Kini dicap sebagai perselingkuhan. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gemetar. Nafasku tersendat. Ruangan terasa berputar sesaat. Lampu-lampu di langit-langit seperti meredup dan menyala bergantian. Suasana semakin menyesakkan. Ibu mertuaku kembali menatap hakim. Yang mulia, saya tahu Anda belum lama mendengar kasus ini, tapi saya ibu dari seorang korban. Saya tahu bagaimana anak saya tersiksa. Saya tahu bagaimana dia menahan malu karena ulah istrinya. Anak saya itu baik. Dia laki-laki yang sabar. Tapi istrinya ketus, suka membantah, dan tidak pernah menghormati orang tua. Aku mengangkat wajah. Itu semua kebohongan. Kebohongan yang tidak ada batasnya. Tidak cukup memfitnahku sebagai istri yang tidak menghormati suami, kini mereka menyerang sifatku, sikapku, bahkan kepribadianku. Padahal sebagian besar masalah rumah tangga kami terjadi karena Dava yang sering pulang larut, sering memakai uang tidak jelas, dan sering tiba-tiba marah tanpa sebab. Namun tentu saja itu tidak akan pernah disebutkan oleh keluarganya. Mereka hanya ingin membentuk cerita bahwa mereka adalah pihak yang paling terluka, paling tersiksa, paling pantas mendapat simpati. Aku merasakan Rani menyentuh lenganku lagi. Gerakannya lembut namun penuh kekuatan. Seperti seorang kakak yang berusaha mencegah adiknya meledak di saat yang salah. Tenang, bisiknya. Tapi bagaimana aku bisa tenang? Orang-orang yang pernah menyebutku keluarga, yang pernah makan makanan yang kumasak dengan tangan sendiri, yang pernah aku bahagiakan pada hari-hari keluarga, kini berdiri di depan hakim dan menusukku dari segala arah. Ibu mertuaku belum selesai. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, seolah mengajak semua orang untuk percaya padanya. Ani tidak pernah menjadi istri yang baik. Tidak pernah menjadi bagian dari keluarga ini sepenuhnya. Dia egois. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dan di titik itu, aku merasakan sesuatu bergetar dalam diriku. Kesedihan, kemarahan, rasa terhianati, semuanya bercampur menjadi satu. Aku memandang perempuan itu. Perempuan yang dulu memelukku saat aku menikahi anaknya. Perempuan yang dulu memanggilku dengan lembut. Kini wajahnya berubah seperti seseorang yang sama sekali tidak pernah mengenalku. Hakim akhirnya mengetuk palu, menghentikan kesaksian sepihak itu. Cukup, ucapnya. Anda bukan saksi resmi. Silakan kembali ke tempat duduk. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Setiap kata yang ia lontarkan sudah menyebar seperti racun. Beberapa orang di ruangan itu mulai menatapku dengan lebih tajam.
Lebih penuh tuduhan. Lebih penuh kebencian. Aku mencoba menelan udara, tapi tenggorokanku terasa sempit. Dunia seperti menyusut. Hanya menyisakan kursi yang sedang kududuki dan tatapan-tatapan tajam yang menusuk dari segala arah. Aku ingin menangis. Ingin berteriak. Ingin berdiri dan membela diri habis-habisan. Namun suara di dalam kepalaku berkata bahwa jika aku melakukannya sekarang, semua orang akan menganggapku sebagai perempuan emosional yang tidak bisa mengendalikan diri. Aku mengusap pelan keringat dingin di telapak tanganku. Aku harus bertahan. Harus kuat. Karena ini baru permulaan. Ketika ibu mertuaku berjalan kembali ke tempat duduknya, ia menatapku dengan sengaja. Tatapan tajam yang menyeratkan kepuasan. Tatapan seseorang yang merasa telah memberi pukulan telak. Tatapan seseorang yang yakin aku tidak akan sanggup bangun lagi setelah kata-katanya. Aku mengalihkan pandangan. Tidak ingin memberinya kemenangan kecil itu. Namun di balik luka yang semakin besar, aku merasakan sesuatu dalam diriku mulai bergerak. Bukan hanya kesedihan. Bukan hanya ketakutan. Sebuah kekuatan kecil mulai muncul, seperti cahaya samar di lorong gelap. Sebuah tekad yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tekad bahwa aku harus membela diri. Tekad bahwa aku tidak boleh membiarkan mereka menghancurkan hidupku dengan mudah. Aku menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya hari itu, aku berjanji pada diri sendiri bahwa apapun yang terjadi, aku akan melawan. Akan ada saatnya aku bersuara. Akan ada saatnya kebenaran memukul lebih keras dari kebohongan. Akan ada saatnya kepala mereka menunduk karena malu. Dan babak itu belum dimulai. Namun aku tahu, tidak lama lagi. Sangat tidak lama lagi. Setelah ibu mertuaku kembali ke kursinya, ruang sidang berubah menjadi tempat yang terasa semakin gelap dan penuh tekanan. Suasana itu begitu padat, seperti udara sedang menumpuk di atas kepalaku, menekan perlahan-lahan sampai nyaris tidak bisa bernapas. Lampu-lampu neon di langit-langit terus menyala terang. Namun entah mengapa semuanya terasa redup di mataku. Seolah dunia ini memang sengaja bersekongkol untuk mengurungku dalam penjara tanpa dinding. Aku duduk mematung, menunduk, sementara telapak tanganku masih terasa dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin seperti seseorang telah mencelupkan tanganku ke dalam salju lalu membiarkannya membeku. Aku menggosok kedua tanganku perlahan, berharap ketegangan itu menghilang walau sedikit. Tapi tidak. Getarannya tidak pergi. Justru semakin parah. Ucapan ibu mertuaku masih terngiang-ngiang di kepalaku, semakin lama semakin nyaring. Aku bukan istri yang baik. Aku perempuan yang tidak menghormati keluarga. Aku membuat suamiku menderita. Aku aib bagi keluarga mereka. Semua itu adalah kebohongan. Kebohongan yang disusun rapi dan dilemparkan ke wajahku tanpa ragu sedikitpun. Tapi yang paling menyakitkan bukan kalimatnya, melainkan cara ia mengucapkannya. Dengan keyakinan penuh. Dengan kebanggaan. Dengan niat menjatuhkanku sampai ke dasar. Aku mencoba menarik napas, tapi dada ini terasa terlalu penuh. Setiap embusan terasa seperti usaha terakhir seseorang yang mencoba tetap hidup. Aku menyandarkan punggung ke kursi dan menatap lurus ke depan, tapi pandanganku buram. Mataku panas seperti menahan banjir yang ingin keluar. Tiba-tiba Rani, pengacaraku, mencondongkan tubuh ke arahku dan berbisik. Jangan goyah. Ini memang berat, tapi kita punya bukti. Tenang dulu. Aku mengangguk pelan, meski sebenarnya aku tidak merasa tenang sama sekali. Bagaimana bisa? Semua orang di ruangan ini seperti tidak percaya satupun kata-kataku. Setiap tatapan yang mengarah padaku mengandung penilaian. Seolah mereka melihatku sebagai sosok yang pantas dicaci. Aku memalingkan wajah dan melihat ke arah Dava. Ia menundukkan kepala sejenak, pura-pura terlihat sedih, pura-pura menahan perasaan. Namun ketika ia mendongak, aku menangkap sesuatu di wajahnya. Kilatan kecil di sudut bibirnya. Sebuah senyuman yang tidak bisa ia sembunyikan. Senyuman kemenangan. Seolah semua yang terjadi hari ini berjalan sesuai rencananya. Aku memejamkan mata dalam. Sakit sekali rasanya melihat seseorang yang dulu tidur di sebelahku setiap malam, kini berdiri sebagai orang yang paling ingin menghancurkanku. Hakim lalu memanggil saksi baru, membuat suasana semakin tegang. Saksinya bukan orang yang kuharapkan. Bukan siapapun yang dekat denganku. Namun wajah itu pernah kulihat di acara kantor Dava.
Rautnya datar, matanya kosong, seakan ia datang ke sini hanya untuk menerima peran yang sudah dituliskan sebelumnya. Saya pernah melihat Ani berbicara dengan seorang pria di tempat umum, tampak mencurigakan, ucapnya dengan suara datar. Orang-orang langsung berbisik. Satu kalimat sederhana saja sudah cukup untuk membuatku kembali terlihat bersalah. Aku tahu betul hari yang ia maksud. Hari itu aku sedang bertanya arah kepada seorang petugas keamanan, setelah tersesat mencari alamat restoran tempat adik sepupuku bekerja. Namun hari itu kini dipelintir menjadi bukti lain untuk menyerangku. Segalanya terasa seperti jebakan. Seolah apapun yang pernah aku lakukan bisa dijadikan alasan untuk menuduhku, jika mereka ingin. Aku menggigit bibir bawahku. Tapi gigitan itu tidak menghentikan getaran di tubuhku. Semakin lama aku duduk di ruang sidang, semakin aku merasa seperti sedang ditelanjangi di depan manusia yang haus sensasi. Mereka tidak peduli apapun tentang kebenaran. Mereka hanya ingin drama. Dan aku adalah bahan tontonan itu. Ketika hakim hendak melanjutkan sesi pertanyaan, sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi. Aku mendengar seseorang dari barisan pengunjung berbisik cukup keras, hingga masuk ke telingaku. Pantas saja Dava selingkuh kalau istrinya seperti itu. Jantungku seperti ditarik keluar. Aku tersentak dan menoleh ke arah sumber suara, meski aku tidak bisa melihat jelas siapa yang mengatakannya. Namun kenyataan bahwa seseorang baru saja mengucapkan kalimat itu di ruang sidang membuatku merasa seluruh tubuhku membeku. Tidak cukup mereka menusukku dengan kebohongan dari depan, sekarang orang-orang di pinggir panggung juga ikut menghakimiku. Mereka bahkan tidak tahu apapun tentang hidupku. Tidak tahu perjuanganku. Tidak tahu luka-luka yang kutelan setiap hari. Namun mereka merasa pantas untuk menilai. Rani melihat wajahku memucat dan menggenggam tanganku. "Jangan dengarkan," katanya pelan. Tapi aku tidak bisa. Telingaku tidak mau menutup. Pikiranku tidak bisa berhenti. Aku menunduk lagi. Kali ini bukan karena takut, namun karena aku merasa sangat lelah. Kelelahan yang tidak hanya berasal dari hari ini, tapi dari seluruh masa-masa pernikahanku. Semua beban yang pernah aku pikul, semua rasa tidak dihargai yang selama ini aku pendam, semua pengorbanan yang tidak pernah dilihat. Aku merasakan tubuhku bergoyang sedikit. Dunia seperti berputar. Aku memegang sisi meja untuk menjaga keseimbangan. Rani langsung panik. "Ani, kamu tidak apa-apa?" Aku tidak menjawab. Hanya menghela napas panjang, berusaha tidak pingsan. Ruangan terasa berputar, seperti lantai bergerak naik turun. Aku menutup mata lagi, berharap semuanya berhenti. Aku hampir menyerah. Aku merasa seperti sedang berada di antara dua jurang. Di satu sisi kebohongan yang menenggelamkanku, di sisi lain kebenaran yang tidak berani maju karena terlalu rapuh. Untuk sesaat, aku ingin bangkit dan keluar dari ruangan itu. Ingin berjalan tanpa menoleh. Meninggalkan semua ini. Meninggalkan Dava, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rasa sakit. Namun kakiku terasa berat, seperti dipaku ke lantai. Namun tepat saat pikiranku mulai menghitam, sesuatu terjadi. Rani mendekatkan dirinya padaku dan berbisik dengan nada tegas yang belum pernah kudengar darinya sebelumnya. "Ani, dengarkan aku. Kamu tidak boleh kalah. Segala yang mereka katakan tadi tidak akan berarti apa-apa ketika bukti kita keluar. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lagi." Kata-katanya menghentikan gemetaranku. Lalu ia menambahkan, "Aku sudah melihat semua bukti. Aku tahu betapa kuatnya fakta yang kita miliki. Kamu mungkin merasa sendirian, tapi sebenarnya kamu tidak sendiri di sini. Kita akan melawan." Kali ini, aku membuka mataku. Pandangan masih berputar, tapi aku melihat harapan kecil di mata Rani. Harapan yang tidak aku miliki beberapa menit lalu. Aku mengangguk pelan. Tidak sepenuhnya percaya bahwa aku bisa bertahan. Tapi cukup untuk duduk lebih tegak. Aku mengusap air mata yang sempat menggenang. Aku mencoba menarik napas panjang. Aku mencoba merasakan kembali kekuatan kecil yang sempat pudar. Dan untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, aku berkata dalam hati, "Aku tidak akan menyerah. Bukan hari ini. Bukan di ruang sidang yang dipenuhi kebohongan ini. Bukan di hadapan orang-orang yang ingin melihatku jatuh. Meski tubuhku lemah, meski hatiku sobek, aku harus berdiri sampai saat kebenaran itu muncul."
Sebab pada akhirnya, satu bukti itu akan membuat semua kepala menunduk. Dan aku akan tetap berada di sini untuk menyaksikannya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Hakim menghela napas panjang seolah memahami betapa tegangnya suasana. Namun tanpa memberi jeda emosional sedikitpun, beliau mengetukkan palu kecil di meja, memberi sinyal bahwa sesi kesaksian akan dilanjutkan. Akan kita dengarkan saksi berikutnya, ucap Hakim dengan suara tegas. Aku mencoba duduk lebih tegak, meski tubuhku masih terasa limbung setelah kesaksian ibu mertua dan suara-suara dari pengunjung sidang yang menusuk telinga. Rani menatapku lagi, kali ini dengan kekhawatiran yang lebih nyata. Aku melihat tangannya mengepal, seolah ia sendiri menahan kemarahan yang sudah mencapai batas. Namun ia tetap bersuara lembut. Kita harus siap. Siapapun yang akan maju, kemungkinan besar tidak berpihak pada kita. Dengarkan saja, jangan terpancing. Aku mengangguk pelan. Namun hatiku berdegup keras. Siapa lagi yang akan diminta bersaksi oleh Dava? Siapa lagi yang akan melontarkan kebohongan berikutnya? Pintu samping ruangan kembali terbuka. Langkah seorang laki-laki terdengar masuk. Dan ketika aku melihat sosoknya, jantungku berhenti berdetak sejenak. Reza, sahabat dekat Dava sejak lama. Laki-laki yang dulu sering datang ke rumah saat masih awal-awal pernikahan kami. Laki-laki yang pernah bilang bahwa aku adalah wanita terbaik yang dimiliki Dava. Laki-laki yang bahkan pernah aku bantu ketika ia kehilangan pekerjaan. Dan hari ini dia berdiri di ruang sidang sebagai saksi untuk menghancurkan diriku. Rasanya seperti tertusuk pisau yang dingin dan tajam. Orang-orang yang dulu aku anggap teman, satu persatu mulai mengungkapkan wajah asli mereka. Reza melangkah menuju kursi saksi dengan langkah mantap, tanpa ragu, tanpa gentar. Seolah hari ini adalah tugas penting yang harus ia jalankan. Ketika ia duduk, Hakim langsung memintanya menyampaikan apa yang ia ketahui. Reza melirik Dava sebentar, lalu mulai berbicara. Yang mulia, saya sudah lama tahu bahwa hubungan rumah tangga mereka bermasalah, ucapnya. Saya berkali-kali mendengar Ani membentak Dava melalui telepon. Aku terpaku. Aku mencari-cari dalam ingatan. Kapan aku membentak? Kapan aku meninggikan suara? Aku memang pernah kesal, pernah marah, pernah merasa kecewa. Namun membentak? Tidak. Tidak pernah. Reza melanjutkan, Dava sering curhat pada saya. Ia bilang Ani semakin tidak menghargainya. Bahkan pernah ia cerita bahwa suatu malam Ani tidak pulang tanpa memberikan alasan. Aku hampir tersedak oleh kebohongan itu. Aku tidak pulang? Kapan? Tidak ada satu malam pun dalam pernikahan kami di mana aku tidak pulang. Setiap lembur pun aku selalu mengabari. Jika aku terlambat, aku selalu memberitahu. Meski pesannya jarang dibalas oleh Dava, aku tetap mengabari. Tapi kebohongan yang dilontarkan Reza terasa begitu meyakinkan. Nada suaranya tenang, wajahnya serius, matanya menatap Hakim tanpa berkedip. Seperti seorang saksi jujur yang sedang mengungkapkan kebenaran. Aku bisa mendengar suara beberapa pengunjung sidang bergumam. Suasana berubah semakin pahit. Beberapa pasang mata menatapku dengan ekspresi iba namun juga curiga. Seolah mereka berpikir, mungkin saja memang aku tidak sebaik yang kuakui. Padahal mereka tidak mengenalku. Tidak mengenal rumah tanggaku. Tidak mengenal luka yang kutelan seorang diri bertahun-tahun. Reza kemudian menghela napas. Seolah ia sendiri merasa berat menyampaikan semua ini. Dram. Salah satu pertunjukan paling memuakan yang pernah kulihat. Ia melanjutkan, dan bukan hanya itu, Yang Mulia. Saya pernah melihat Ani masuk ke sebuah hotel dengan seorang pria. Ruangan mendadak bergemuruh kecil. Sama seperti yang diucapkan oleh Bayu sebelumnya. Aku ingin berteriak. Ingin meminta Hakim memeriksa rekaman CCTV hotel itu. Ingin mengatakan bahwa aku saat itu tidak sendiri, bahwa aku datang dalam rombongan, bahwa itu rapat kerja. Namun mulutku terkunci. Tidak boleh sembarang bicara sebelum dipersilakan. Hakim menatap Reza dengan tajam. Apakah Anda yakin itu Ani? Reza mengangguk cepat. Saya yakin. Saya melihat langsung dari mobil saya. Saya melihat pakaiannya, tasnya. Ani selalu memakai tas hitam itu setiap hari. Saya kenal betul. Panas langsung merambat ke seluruh tubuhku.
Bagaimana bisa ia mengingat tas hitam itu? Bagaimana bisa ia tahu detail seperti itu? Kecuali jika ia sudah bekerja sama dengan Dava jauh sebelum sidang ini berlangsung. Dava memalingkan wajah, pura-pura sedih. Padahal aku melihat jelas di balik sorotan matanya, ada kepuasan yang tidak bisa ia sembunyikan. Reza menambahkan, Dava sangat mencintai Ani. Saya tahu karena ia selalu berusaha mempertahankan pernikahan mereka meski dia tersakiti. Kata-kata itu terasa seperti racun yang meresap ke dalam darahku. Dava? Mencintaiku? Mempertahankan pernikahan? Sementara aku yang bekerja keras, aku yang mengalah, aku yang berjuang untuk mempertahankan rumah tangga ini, aku merasa mual. Sungguh mual. Rani menghela napas panjang dan mengusap lengan bajuku, membuatku sadar bahwa aku sedang gemetar hebat. Kali ini getarannya bukan hanya dari ketakutan, tapi juga dari kemarahan yang menumpuk. Kemarahan yang perlahan berubah menjadi bara. Hakim kemudian menatapku. Penggugat, apakah Anda ingin menanggapi kesaksian ini? Aku mendongak, memandang langsung ke mata hakim, meski penglihatanku sedikit buram oleh air mata yang tertahan. Tenggorokanku kering. Tapi aku tahu aku harus bersuara. Dengan suara yang hampir tidak kukenal sebagai suaraku sendiri, aku berkata pelan, "Yang mulia, kesaksian itu tidak benar." Hanya itu. Itu saja yang bisa aku ucapkan. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada pembelaan emosional. Karena aku tahu, kata-kataku sekarang tidak akan dipercaya. Aku bisa merasakannya dari udara di ruangan ini. Semua orang lebih condong pada cerita Dava, karena ceritanya penuh drama, penuh kesedihan palsu, penuh manipulasi. Dan kebohongan selalu terdengar lebih menarik daripada kebenaran yang sederhana. Hakim menuliskan sesuatu di kertas. Aku tidak tahu apa. Namun setiap goresannya membuat jantungku semakin mengecil. Ketika Reza selesai bersaksi dan berjalan kembali ke tempat duduknya, ia melewatiku. Matanya bertemu dengan mataku. Sekilas saja. Namun cukup untuk menyampaikan bahwa ia tidak menyesal sedikitpun atas apa yang ia lakukan. Aku merasakan jantungku serasa diremas. Betapa mudahnya orang mengkhianatiku. Betapa murahnya harga kebohongan yang mereka jual. Dan betapa lemahnya posisiku saat ini. Namun di tengah kehancuran itu, di tengah ketidakmampuanku untuk membela diri sekarang, aku merasakan sesuatu mengembang perlahan. Tekad, dendam, keinginan untuk membuktikan kebenaran. Rani berbisik pelan, "Sabar, kita belum mengeluarkan bukti apapun. Biarkan mereka merasa menang dulu." Aku menatap ke depan. Wajahku penuh luka batin. Tapi sorot mataku mulai berubah. Aku hampir tumbang di bab ini. Namun aku sadar. Orang-orang yang bersaksi itu datang dengan kebohongan yang dipoles. Dan semakin besar kebohongan yang mereka bangun, semakin keras ia akan runtuh ketika bukti terakhir dibuka. Aku hanya harus bertahan. Sedikit lagi. Sampai saat itu tiba. Setelah Reza kembali ke kursinya, suasana ruang sidang berubah sangat berbeda. Rasanya seperti ada kabut tebal yang memenuhi ruangan, membuat setiap helaan napas berat dan mengandung beban emosional. Hakim mengetuk palu pelan, memberi tanda bahwa sesi kesaksian sementara dihentikan sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Aku memandangi meja di depanku, pandanganku masih buram oleh rasa sakit yang berkumpul di tenggorokan. Kesaksian demi kesaksian yang diberikan oleh orang-orang yang dulu kukenal, seperti membuka luka lama yang kukira sudah sembuh. Tapi tidak. Ternyata semua itu hanya mengendap, menunggu saat untuk muncul ke permukaan lagi dan membuatku terjatuh. Namun di antara keputusasaan itu, aku mendengar Rani berdiri. Suara kursinya bergeser mengiris hening ruangan, membuat setiap orang memalingkan kepala. Rani menegakkan tubuhnya, wajahnya dingin dan penuh ketegasan. Ia melangkah mendekati meja hakim, dengan aura yang sangat berbeda dari sebelumnya. "Yang mulia," ucapnya, suaranya kuat dan mantap seperti batu yang tidak bisa digoyahkan. "Izinkan saya memberikan tanggapan atas semua kesaksian yang telah disampaikan." Hakim mengangguk. "Silakan." Rani menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Dan pada saat itu, aku melihat sisi lain dari dirinya. Sisi yang sejak awal aku harap muncul. Sisi seorang pengacara yang tidak hanya membela secara hukum, tetapi juga secara batin. "Yang mulia,
Apa yang baru saja kita dengar adalah rangkaian kesaksian yang terlalu seragam, terlalu mulus, terlalu sesuai jalur, dan itu justru mencurigakan. Ruangan bergumuruh kecil. Beberapa orang terkejut mendengarnya. Rani melanjutkan, perhatikan baik-baik. Saksi pertama mengatakan bahwa klien kami pernah terlihat di hotel dengan pria lain. Saksi kedua mengulang hal yang serupa dengan detail yang hampir sama. Tentu kesamaan bisa terjadi. Namun dalam kasus ini, kesamaan itu tidak wajar. Mereka seolah menghafal satu naskah yang sama. Dava terlihat gelisah. Ia menatap Reza dan Bayu secara bergantian, seolah memastikan bahwa mereka tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Rani kemudian menatap hakim dengan sorot mata tajam. Mereka memberikan kesaksian tanpa bukti visual, tanpa foto, tanpa rekaman, tanpa saksi lain yang netral. Ini menunjukkan bahwa kesaksian mereka tidak memiliki fondasi kuat kecuali dari cerita yang diberikan oleh tergugat. Hakim menautkan alis. Sebuah reaksi kecil yang membuat dadaku sedikit menghangat. Untuk pertama kalinya hari ini, aku merasa tidak benar-benar sendirian. Namun Rani belum selesai. Ia memutar tubuhnya menghadap para saksi yang kini duduk di kursi pengunjung. Tuduhan bahwa klien saya adalah perempuan yang sering pulang malam, sering membentak suami, bahkan tidak menghormati keluarga, semuanya tidak didukung bukti apapun. Tidak ada rekaman suara, tidak ada pesan teks, tidak ada bukti transaksi, tidak ada saksi netral. Yang ada hanya kata-kata yang saling mendukung satu sama lain dari lingkaran orang yang sama. Suasana ruangan berubah. Bisik-bisik mulai terdengar seperti gelombang kecil yang terus bergerak. Rani kembali menatap hakim. Sementara itu, kami, pihak penggugat, memiliki bukti yang akan kami sampaikan. Bukti yang tidak hanya mematahkan tuduhan perselingkuhan, tetapi juga menunjukkan fakta lain yang jauh lebih penting. Hati Dava tampak melonjak ke tenggorokan. Ia mengernyit, bibirnya bergerak-gerak seperti ingin menyela, namun ia menahan diri. Hakim mengangguk, bukti itu apa? Rani tersenyum kecil. Senyuman yang penuh percaya diri namun tidak sombong. Sebelum saya mengungkapkannya, izinkan saya mengingatkan bahwa klien saya, Ani, selama ini diam bukan karena tidak mampu membela diri, tetapi karena kami menunggu waktu yang tepat. Kami ingin mendengarkan seluruh kebohongan sampai selesai agar tidak ada satupun celah yang bisa mereka manfaatkan. Aku menelan napas tanpa sadar. Kata-kata Rani terasa seperti tangan yang menarikku keluar dari air, memberikan sedikit udara untuk bernapas. Rani kemudian menyambung, sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Reza dan Bayu. Sontak keduanya menegakkan tubuh. Buku tamu hotel tempat kalian mengaku melihat klien saya, apa kalian tahu nama hotelnya? Bayu terdiam. Matanya melirik ke arah Dava. Reza mengangkat bahu canggung. Kalian tidak ingat nama hotelnya? Rani menekan pertanyaannya, suaranya sangat tenang namun menusuk. Saya lupa, jawab Bayu gugup. Dan Anda? Tanya Rani ke Reza. Saya tidak memperhatikan nama hotel, jawab Reza sambil menelan ludah. Rani mengetuk jarinya di meja. Menarik. Kalian mengaku melihat perempuan ini masuk ke hotel yang kalian bahkan tidak tahu namanya. Tidak ada foto. Tidak ada saksi lain. Tidak ada rekaman. Tidak ada bukti pendukung. Hanya klaim semata. Aku melihat wajah hakim berubah sedikit. Nafasku sedikit lebih lega. Namun Rani masih melanjutkan. Selain itu, saya ingin menanyakan sesuatu yang sangat penting. Ia menatap Dava lekat-lekat. Tatapan itu seperti kilat yang menyambar dada suamiku. Apakah saudara tergugat pernah melapor ke polisi mengenai dugaan perselingkuhan istrinya? Dava terlihat kebingungan. Ia tidak menyangka pertanyaan itu. Tidak, jawabnya singkat. Rani tersenyum dingin. Jika Anda benar-benar memiliki bukti bahwa istri Anda berselingkuh, bukankah itu langkah pertama yang harus Anda lakukan? Mengamankan bukti resmi? Mengajukan laporan? Namun Anda tidak melakukannya. Kenapa? Dava terdiam. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Keheningan yang terjadi setelah itu membuat seluruh ruangan seperti membeku. Rani kembali menghadap hakim. Yang mulia, kami akan menghadirkan bukti, namun bukan sekarang. Kami ingin seluruh pihak mendengar semua tuduhan terlebih dahulu.
Karena bukti yang kami pegang bukan bukti kecil. Ini adalah bukti yang akan menjelaskan motif sebenarnya dari tergugat. Motif yang jauh lebih gelap dibanding perselingkuhan. Ruangan mendadak ribut. Ada bisikan, ada suara tertahan, ada gumaman tidak percaya. Dava memukul meja kecil di hadapannya. Ini fitnah. Itu pasti rekayasa. Hakim memukul palu. Diam. Jika Anda berbicara tanpa izin lagi, saya akan mengusir Anda dari ruangan. Dava terdiam. Mukanya pucat. Rani lalu mencondongkan tubuh sedikit. Nadanya lebih rendah. Namun setiap katanya terasa seperti pisau yang diselipkan perlahan ke tubuh kebohongan pihak tergugat. Saya mohon kepada Yang Mulia agar sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian setelah semua saksi selesai memberikan keterangan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi tuduhan yang keluar sebelum kami menunjukkan bukti itu. Hakim mengangguk. Baik. Kita akan menutup sesi hari ini setelah satu saksi tambahan. Rani kembali ke kursinya. Saat ia duduk, ia meraih tanganku dan menatapku dengan lembut. Sangat lembut. Kita sudah mulai. Mereka tidak bisa seenaknya lagi. Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, aku menarik napas yang tidak dibebani rasa takut berlebihan. Untuk pertama kalinya aku merasa memiliki seseorang yang berdiri di sisiku dengan sepenuh tenaga. Untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di wajah Dava. Dan itu membuatku sadar, gelombang besar akan datang. Bukan untuk menjatuhkanku lagi, tapi untuk menggulung balik kebohongan yang mereka bangun selama ini. Perlahan, aku merasakan tenaga mengalir masuk ke tubuhku. Tidak lagi sekadar bertahan, namun siap untuk menyerang balik. Dan saat itu tiba, ruangan ini akan melihat sisi lain dari seorang Ani yang selama ini mereka rendahkan. Ruang sidang yang sebelumnya penuh dengan suara-suara membicarakan keburukanku mendadak berubah hening, saat hakim mengumumkan bahwa sesi berikutnya adalah sesi pembuktian awal dari pihak penggugat. Suara kecil pengetukan palu di meja hakim bergema seperti hentakan besar yang menandai babak baru dari pertarungan panjang hari itu. Aku mengangkat wajah perlahan. Dadaku berdebar kencang, namun untuk pertama kalinya bukan karena takut, melainkan karena ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Harapan bahwa teror emosional yang kurasakan sejak awal sidang akan berbalik arah. Harapan bahwa kebenaran yang selama ini kupikul sendiri, akhirnya akan punya suara. Rani berdiri perlahan. Dari cara ia menatap hakim, aku bisa merasakan aura yakin yang keluar dari dirinya. Aura yang tidak ia tunjukkan saat meladeni kesaksian sebelumnya. Aura yang seperti mengatakan bahwa ia tahu betul jalan cerita ini akan berubah. Yang Mulia, ucap Rani dengan suara jelas dan tegas, izinkan saya menunjukkan bukti pertama dari pihak penggugat. Bukti ini akan membuktikan bahwa tergugat telah memberikan kesaksian palsu mengenai perselingkuhan klien saya. Hakim mengangguk perlahan. Silakan. Rani mengambil sebuah map besar berwarna coklat dari dalam tasnya. Map itu tebal, penuh berkas, namun ia hanya menarik satu flash disk kecil dari dalamnya. Hanya satu. Kecil. Namun dari cara ia memegangnya, aku tahu benda itu tidak sekecil pengaruhnya. Bukti pertama ini adalah rekaman suara, ujar Rani. Sekejap ruangan kembali ribut. Ada yang berbisik, ada yang memandang ragu, ada pula yang mengangkat kepala, penasaran. Dava tiba-tiba memperlihatkan reaksi yang tidak pernah muncul sebelumnya. Ia bergerak gelisah, menelan ludah, mengusap tengkuk. Ketakutan mulai terlihat di wajahnya. Rani memerhatikan itu, kemudian berbicara lagi. Rekaman ini diambil secara legal oleh saksi independen yang akan kami hadirkan di sesi setelah bukti diputar. Rekaman ini memperdengarkan suara tergugat sendiri. Hakim memberi isyarat pada petugas pengadilan untuk menyiapkan speaker. Ketika flash disk dipasang, suasana menjadi sangat sunyi. Bahkan suara napas pun terdengar jelas. Aku merasakan jantungku berdegup begitu keras, hingga kurasa orang-orang di sampingku bisa mendengarnya. Speaker mengeluarkan bunyi klik kecil. Lalu terdengar suara seorang lelaki. Dan suara itu adalah suara Dava. Sayang, aku sudah sampai di hotel. Kamu di kamar berapa? Seketika seluruh ruangan terbelalak. Beberapa orang bahkan menutup mulutnya dengan tangan. Aku sendiri membeku. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Rekaman itu berlanjut. Tenang,
Istriku pikir aku lembur hari ini. Dia tidak akan curiga. Biar dia sibuk dengan dunianya sendiri. Suara tawa perempuan terdengar samar di latar belakang. Lalu suara Dava lagi, lebih dekat dengan mikrofon. Iya, iya. Aku yang bilang dia selingkuh nanti. Biar dia tidak bisa melawan. Tenang saja. Semua akan berjalan mulus. Ruangan benar-benar hening. Hening yang lebih mengerikan daripada semua hujatan yang kuterima sejak pagi. Hening yang terasa seperti badai yang akan menyapu bersih semua kebohongan yang dibangun oleh suamiku sendiri. Aku menutup mulut. Air mata langsung menggenang. Bukan karena sedih. Bukan karena malu. Tapi karena akhirnya, kebenaran itu keluar dari mulut orang yang selama ini memfitnahku. Rani berdiri tegak, matanya menatap seluruh ruangan. Ini baru bagian pertama dari rekaman itu. Dan seperti yang terdengar jelas oleh Yang Mulia serta seluruh hadirin sidang hari ini, tergugat mengakui bahwa ia sengaja membalikkan cerita agar klien kami terlihat bersalah. Ia mengaku ke hotel. Ia mengaku berbohong kepada istrinya. Ia mengaku akan menuduh istrinya berselingkuh sebagai bentuk manipulasi. Hakim memijit pelipisnya. Sebuah tanda kecil bahwa rekaman itu memberi dampak besar. Wajahnya berubah. Tidak lagi curiga padaku. Namun tidak juga menunjukkan simpati berlebihan. Beliau mencoba tetap netral. Tapi netralitasnya retak sedikit. Dava tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan di bawah kakinya. Ia menunduk. Tangan gemetar. Keringat mengalir di dahinya. Ia beberapa kali membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Ibu mertuaku berdiri perlahan dari kursinya, matanya melebar tak percaya. Wajahnya pucat. Aku melihat bibirnya bergerak tanpa suara, seolah mengucapkan sesuatu namun tidak sanggup mengeluarkan kata. Reza dan Bayu saling melirik. Keduanya tidak menyangka bukti itu akan muncul. Aku melihat ketegangan menyebar seperti gelombang dari kursi tergugat hingga kursi para saksinya. Hakim kemudian menegakkan tubuhnya. Apakah ini benar suara Anda, tergugat? Dava menatap Hakim, wajahnya pucat seperti kain basah. Tangannya mencengkeram meja. Yang Mulia, itu bukan suara saya, mungkin rekayasa. Hakim mengerutkan dahi. Suaranya sangat mirip. Dan isi pembicaraannya sangat spesifik. Anda tidak mengenali sendiri suara Anda? Dava tidak menjawab. Ia menunduk lebih dalam, seolah berharap seluruh tubuhnya bisa hilang dari ruangan itu. Rani kembali berbicara. Yang Mulia, kami memiliki analisis ahli forensik suara yang bisa membuktikan bahwa rekaman itu asli dan tidak diedit. Suara riuh kembali terdengar. Aku mendengar seseorang terkejut dengan suara keras. Seorang perempuan memegang dadanya, terhenyak. Beberapa pria menggeleng tidak percaya. Rani menambahkan dengan tenang, rekaman ini membuktikan bahwa semua kesaksian pihak tergugat tentang perselingkuhan klien kami kemungkinan besar hanyalah skenario yang mereka susun. Karena dalam rekaman itu, tergugat sendiri mengaku bahwa tuduhan perselingkuhan adalah rencana untuk membuat klien kami tidak bisa melawan. Hakim mengetuk meja, berusaha mengembalikan ketertiban. Namun wajahnya kini lebih serius, lebih berhati-hati, dan tidak lagi menyudutkanku seperti sebelumnya. Dava menutup wajah dengan kedua tangannya. Ibunya masih berdiri tanpa sadar. Reza dan Bayu tidak lagi duduk tegak seperti sebelumnya. Suasana yang tadinya penuh tekanan kini berubah menjadi kebingungan besar. Namun rasa lega itu hanya menyentuhku sedikit. Karena Rani belum selesai. Ia berbalik ke arahku, lalu berbisik pelan. Ani, ini baru permulaan. Bukti terakhir, itu akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku mengangguk perlahan, napasku masih tercekat oleh rekaman barusan. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar suara suamiku sendiri berkata seperti itu. Namun aku tahu, ini adalah awal pembalikan keadaan. Dan dari balik gemuruh bisik-bisik di ruangan itu, untuk pertama kalinya, aku melihat sinar tipis tentang kemenangan. Setelah rekaman suara diputar, ruang sidang berubah menjadi tempat yang berbeda. Tidak ada lagi bisik-bisik yang merendahkanku. Tidak ada lagi tatapan penuh curiga yang menusuk dari segala arah. Sebagian besar mata kini tertuju pada Dava dengan campuran keterkejutan, kekecewaan, dan rasa tidak percaya yang begitu jelas.
Wajah-wajah yang tadi memandangku sebagai pesakitan kini memalingkan pandangannya dariku, seolah mereka malu pernah menghakimiku. Namun meski suasana mulai berubah, dadaku tetap berdebar keras. Karena Rani telah mengatakan bahwa bukti di chapter ini adalah bukti pamungkas, bukti yang jauh lebih besar daripada rekaman suara barusan. Bukti yang bisa meruntuhkan seluruh benteng kebohongan yang telah Dava bangun dengan begitu agresif. Hakim mengetuk palu, meminta suasana kembali tertib. Suara ketukan itu menggema lebih berat daripada sebelumnya, seolah mencerminkan beratnya fakta yang baru saja terungkap. Tergugat, ucap Hakim dengan nada tegas, apa Anda ingin memberikan klarifikasi mengenai rekaman itu? Dava membuka mulut, namun yang keluar hanya suara serak. Yang mulia, rekaman itu, saya tidak ingat, mungkin itu disunting. Hakim menggeleng pelan. Suara beliau terdengar dingin. Pengadilan ini akan menilai kebenaran rekaman itu setelah mendengar bukti tambahan. Untuk sementara, berdasarkan suara, tone, dan isi pembicaraan, sangat sulit percaya bahwa rekaman itu bukan suara Anda. Dava menunduk dalam. Seluruh tubuhnya tampak kehilangan tenaga. Ibu mertuaku mulai duduk kembali, namun wajahnya masih pucat pasi. Aura percaya dirinya hilang seketika, digantikan oleh ketakutan dan kebingungan. Ia menatapku dengan mata yang besar, seperti baru menyadari bahwa perempuan yang selama ini ia hina-hinakan ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Rani berdiri kembali. Tubuhnya tegap. Suara hak sepatunya terdengar jelas saat ia melangkah maju. Yang mulia, katanya dengan suara yang sangat tenang, kami sudah menunjukkan bukti pertama. Namun itu baru sudut kecil dari kebohongan besar yang dilakukan tergugat. Semua orang diam. Tidak ada satu napas pun yang terdengar. Rani kemudian menarik map tebal lainnya dari tasnya. Ia membuka map itu perlahan, mengeluarkan beberapa lembar dokumen, lalu memegang satu amplop putih yang tampak berat. Bukti terakhir ini, ucap Rani, tidak hanya membuktikan bahwa klien saya tidak bersalah, tetapi juga mengungkap tindakan melawan hukum yang dilakukan tergugat. Suasana berubah drastis. Beberapa orang langsung saling menatap. Rani berjalan ke arah Hakim, menyerahkan amplop itu. Ini adalah catatan transaksi rekening 3 bulan terakhir atas nama Ani dan Dava. Tiba-tiba jantungku serasa berhenti. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam amplop itu, tetapi Rani menatapku dengan sorot mata yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang sangat besar. Hakim membuka amplop itu, mengambil lembar demi lembar catatan rekening. Suara kertas yang digeser terdengar sangat jelas di ruangan yang kini sunyi total. Rani lalu berkata, Yang mulia, mohon lihat bagian transaksi keluar dari rekening milik klien saya. Hakim menunduk, membaca dengan teliti. Setelah beberapa detik, alisnya terangkat. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mengapa ada puluhan transaksi ke rekening yang sama? Tanya Hakim. Rani menjawab, itulah yang ingin kami tunjukkan. Semua transaksi itu menggunakan uang dari rekening Ani. Dan seluruhnya masuk ke rekening seorang perempuan bernama Lila. Ruangan langsung bergoncang oleh suara bisik-bisik. Siapa Lila? Nama selingkuhannya? Apa itu istri kedua? Pertanyaan-pertanyaan itu melayang tanpa jawaban. Dava tiba-tiba berdiri. Yang mulia, itu tidak benar. Itu bukan dari rekening Ani, itu dari rekening saya. Rani menatapnya tajam, matanya seperti pisau dingin yang tidak perlu diasah. Bukan. Itu bukan dari rekening Anda. Dan kami memiliki bukti bahwa Anda menggunakan identitas Ani untuk mengakses dan memindahkan uang itu. Hakim memandang Dava dengan tatapan tajam. Apakah benar Anda menggunakan rekening istri Anda tanpa izin? Dava tampak panik. Menggeleng cepat. Tidak. Saya tidak pernah. Rani kembali membuka dokumen. Yang mulia, mohon lihat tanda tangan di lembar persetujuan transaksi ini. Hakim mengangkat kertas itu lebih dekat. Dan disitulah semuanya terjawab. Tanda tangan yang digunakan untuk transfer itu, bukan tanda tangan aku. Bentuknya berbeda. Garisnya kasar dan goyah. Seperti dibuat oleh seseorang yang mencoba menirukan tetapi tidak pernah mengenal detailnya. Hakim menghela napas panjang. Saudara tergugat, ini sangat jelas bukan tanda tangan penggugat. Dava menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tubuhnya berguncang.
Kakinya seperti kehilangan tenaga. Ibu mertuaku menatap anaknya dengan mata yang penuh ketakutan. "Dava, apa yang kamu lakukan?" bisiknya lirih. Namun Rani belum selesai. Suaranya kembali terdengar tegas. "Yang mulia, mohon buka halaman berikutnya." Hakim membuka lembar selanjutnya. Dan ruangan itu kembali membeku. Di halaman itu, ada catatan transaksi dalam jumlah besar. Sangat besar. Bukan lagi bicara ratusan ribu atau jutaan. Tetapi puluhan juta. Bahkan ada satu transaksi ratusan juta rupiah. Semua uang itu keluar dari rekeningku. Rekening yang kukumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil kerjaku. Rekening yang kusimpan untuk masa depan kami berdua. Rekening yang kubangun bertahun-tahun tanpa pernah mengatakan jumlah pastinya kepada siapapun. Rani berbicara lagi. "Yang mulia, semua dana ini digunakan untuk membiayai gaya hidup Lila. Perempuan yang selama ini berhubungan dengan tergugat." Aku menutup mulut. Air mataku jatuh. Tidak bisa kutahan. Rani kemudian mengarahkan jarinya ke dua transaksi terbesar. Satu untuk sewa apartemen. Satu untuk pembayaran mobil. Aku hampir roboh. Rasanya seperti tubuhku hancur ditabrak gelombang besar. Aku bekerja keras. Aku lembur. Aku pulang malam. Aku berkorban. Aku tahan semua lelah. Aku simpan uang itu untuk rumah tangga. Dan ternyata uang itu dipakai untuk membangun hidup orang lain. Pada saat itu, seluruh ruangan benar-benar hening. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Tidak ada batu kecil. Hanya napas berat orang-orang yang menahan keterkejutan. Rani melangkah satu langkah maju. "Yang mulia, inilah bukti bahwa tergugat tidak hanya melakukan perselingkuhan, tetapi juga penyalahgunaan dana keluarga. Ia memalsukan tanda tangan klien saya, lalu memindahkan uang dalam jumlah sangat besar untuk membiayai selingkuhannya. Semua tuduhannya terhadap klien saya hanyalah upaya untuk menutupi kejahatannya sendiri." Hakim menutup map itu perlahan. Wajahnya sangat serius. Akan ada penyelidikan lebih lanjut mengenai tindakan kriminal pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana. Kalimat itu membuat Dava terpaku. Ia jatuh ke kursi, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ibu mertuaku menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Reza menunduk, seolah malu pada dirinya sendiri. Bayu mengusap wajahnya, tidak sanggup menatap siapapun. Rani kembali ke tempatku, lalu menepuk tanganku pelan. Saat itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku melihat seluruh ruangan menyadari siapa yang sebenarnya bersalah. Ruang sidang yang sejak pagi terasa seperti arena pertempuran kini, berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketegangan yang lebih halus namun lebih tajam. Tidak ada lagi teriakan kecil dari pengunjung. Tidak ada lagi bisik-bisik yang menyudutkanku seperti sebelumnya. Tidak ada tatapan menghakimi yang menusuk dadaku seperti duri. Semua mata kini terarah pada hakim yang sedang membaca lembar-lembar terakhir dari bukti yang diajukan Rani. Aku duduk tegak, meski tubuhku masih gemetar perlahan. Dadaku terasa penuh. Tidak hanya dengan lega, tetapi juga dengan sisa-sisa perih yang selama ini kutelan seorang diri. Kebenaran akhirnya muncul, namun dampak luka yang diberikan oleh Dava dan keluarganya masih terasa menempel di seluruh tubuhku. Meski begitu, aku tahu satu hal, ini adalah bab terakhir dari semua penderitaan itu. Dava duduk dengan wajah tertutup tangan. Bahunya bergetar, entah karena malu, takut, atau marah pada kenyataan bahwa semua tipu muslihatnya telah terbongkar. Ibu mertuaku menatap anaknya dengan mata merah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga namun sekaligus menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari kesalahan anaknya. Reza dan Bayu duduk dengan wajah kosong. Mereka bukan lagi orang yang berdiri gagah menyampaikan kesaksian palsu. Kini mereka seperti bayangan dari diri mereka sendiri. Seolah kata-kata yang mereka ucapkan tadi masih menggema di kepala mereka, membuat mereka sadar bahwa mereka telah menusuk orang yang pernah membantu mereka. Hakim menghela napas panjang. Suara helaan itu seperti angin dingin yang melewati seluruh ruangan. Sepertinya beliau membutuhkan jeda untuk mengatur emosi sebelum memberikan keputusan terakhir. Karena bukti-bukti yang baru saja diperiksa bukan hanya menghancurkan argumentasi tergugat, tetapi juga membuka fakta kriminal yang tidak bisa dihindari. Beliau menatap seluruh ruangan, lalu mengangkat palu kecil di tangannya.
Setelah mendengar kesaksian dari kedua belah pihak, memeriksa bukti rekaman, membandingkan catatan transaksi bank, serta mempertimbangkan motif di balik tindakan tergugat, ucapnya dengan suara tegas dan bergema, pengadilan memutuskan bahwa semua tuduhan yang diarahkan kepada penggugat adalah tidak berdasar. Aku menutup mata. Air mataku jatuh tanpa bisa ku kendalikan. Namun kali ini bukan air mata sedih, melainkan air mata kemenangan. Hakim melanjutkan, sebaliknya, tergugat terbukti melakukan penipuan, pemalsuan tanda tangan, dan penyalahgunaan dana keluarga dalam jumlah besar. Dava tertegun. Ia membuka mulut, namun suaranya tercekat. Ibunya terhuyung sedikit, terpaksa duduk kembali karena kakinya melemas. Hakim kemudian mengarahkan tatapannya ke arahku. Tatapan itu tidak lagi tajam seperti sebelumnya ketika beliau masih mempertanyakan kebenaranku. Kali ini tatapannya lembut, penuh empati. "Ani," ucapnya pelan namun jelas, "pengadilan mengakui penderitaan Anda. Anda bukan hanya korban fitnah, tetapi juga korban pengkhianatan dan tindakan kriminal. Pengadilan memutuskan untuk memberikan hak penuh atas kehidupannya kembali." Aku menutup mulut, menahan tangis. Hatiku terasa seperti terbebas dari beban yang selama ini menindihnya. Hakim kemudian menoleh ke arah Dava. Untuk Dava, pengadilan akan membawa perkara pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan dana keluarga ini ke ranah penyelidikan lebih lanjut. Saudara juga diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang telah diambil dari rekening istri Anda. Dava tampak semakin pucat. Keringat mengalir di pelipisnya. Ia memegang meja dengan kedua tangan, seolah itu satu-satunya benda yang bisa menjaga tubuhnya agar tetap tegak. Hakim melanjutkan, untuk perceraian, pengadilan mengabulkan permintaan penggugat. Pernikahan antara Ani dan Dava dinyatakan berakhir mulai hari ini. Ada suara helaan napas panjang dari seseorang di dalam ruangan. Entah siapa. Namun helaan itu seakan menjadi wakil dari seluruh penonton yang sejak tadi menyaksikan drama panjang penuh luka dan kebohongan ini. Namun ternyata hakim belum selesai. Beliau menatapku lagi dan berkata, "Ani, Anda berhak meminta perlindungan hukum jika ada indikasi ancaman atau tekanan dari tergugat setelah sidang ini. Anda juga berhak mengajukan tuntutan tambahan jika terbukti bahwa uang yang digunakan tergugat telah menyebabkan Anda mengalami kerugian." Aku mengangguk pelan, air mata kembali mengalir. Suara hakim terasa seperti angin lembut yang membersihkan sisa-sisa debu yang masih menempel di dalam hatiku. Ketika palu diketukkan untuk terakhir kalinya, suara itu tidak lagi terasa menakutkan. Tidak lagi menusuk dada. Tidak lagi membuatku ingin lari dari ruangan itu. Kali ini suara itu adalah tanda akhir dari sebuah masa kelam dalam hidupku. Aku memandang ke arah Dava untuk terakhir kalinya. Ia tidak lagi menatapku. Tidak lagi memandang siapapun. Ia hanya menunduk, tenggelam dalam rasa malu, ketakutan, dan penyesalan yang mungkin baru ia sadari. Ibu mertuaku memegang lengan anaknya. Namun tatapannya tidak lagi penuh kekesalan padaku. Tidak lagi penuh kebencian. Kini tatapannya justru penuh kesedihan dan kecewa pada anaknya sendiri. Ia melihatku, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku mengenalnya, ia menurunkan pandangan. Seakan meminta maaf tanpa suara. Sementara Reza dan Bayu hanya mampu menunduk, tidak sanggup menatapku. Mereka tahu kebohongan mereka telah terungkap. Mereka tahu bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang mereka duga. Dan kini mereka harus hidup dengan rasa bersalah itu. Rani menyentuh tanganku pelan. "Ani, kamu sudah melewati hari paling berat dalam hidupmu. Dan kamu menang." Aku menatapnya dengan mata yang masih basah. "Terima kasih," bisikku dengan suara nyaris hilang. Rani tersenyum kecil. "Sebenarnya bukan aku yang menang. Kamu yang bertahan." Aku mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahanku dengan Dava mulai retak, aku merasakan dadaku begitu lapang. Seakan semua beban yang dulu menghancurkan tulang-tulangku kini hilang begitu saja. Ketika aku bangkit dari kursi, seluruh tubuhku terasa ringan. Meskipun hatiku masih dipenuhi luka, namun ada sesuatu yang jauh lebih besar dari luka itu. Kebebasan. Aku melangkah keluar ruang sidang dengan langkah yang perlahan namun pasti. Setiap langkah terasa seperti melewati pintu baru menuju kehidupan yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Udara di luar ruangan terasa hangat.
Angin yang lewat menyentuh pipiku seperti tangan halus yang menghapus sisa-sisa air mata. Langit tampak lebih biru. Matahari terasa lebih terang. Dan dunia yang dulu tampak gelap kini kembali memunculkan warnanya. Aku berdiri sejenak di halaman pengadilan, memandang langit luas. Lalu aku tersenyum. Senyuman yang tulus. Senyuman yang lama hilang. Aku akhirnya merdeka, bisikku. Namun kehidupanku yang baru saja dimulai.